Ya, Baik, ya. Pak Arifin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ja'alna minaz zahidin ar-raghibin fil akhirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ibu Rektor dan jajarannya dan semua para dosen, sahabat-sahabat saya para dosen, begitu juga para pemuda yang sedang menuntut ilmu di Fakultas Keislaman Trunojoyo. Pemuda dalam bahasa Arab itu ada sebutannya fata, ada sebutannya syabun, ya ada beberapa sebutan untuk pemuda. Selamat mengarungi lautan kegalauan, ya. Hampir semua pemuda itu harus melewati masa galau. Tapi kalau sudah melewati masa ini jangan galau lagi. Kalau sudah tamat kuliah, kalau sudah jadi dosen, sudah jadi ustadz, kalau masih galau, gimana mahasiswa dan jamaahnya nanti, ya. Baik, tema kita hedonisme, ya, tentang hedonisme dan pemuda, ya. Hedon itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya, tapi sudah ada 400 tahun sebelum Masehi. Dulu ada beberapa penganut aliran itu di kalangan filosof Yunani, tapi itu filosof belakangan. Mereka beranggapan bahwa al-lazzah kalau bahasa Arabnya. Jadi teman-teman, bahasa Yunani itu betul bahasa filsafat Yunani lama. Tapi filsafat Yunani itu sudah diterjemah hampir semuanya ke dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, siapa yang ingin menguasai filsafat Yunani lama, salah satunya sebutan hedonis itu, dia harus menguasai bahasa Arab. Jadi bukan dengan bahasa Inggris, itu keliru. Bukan bahasa Yunani juga. Jadi dia harus menguasai bahasa Arab. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita ngobrol dengan ahli filsafat di Barat yang menguasai ancient Greek, filsafat Yunani klasik, itu pasti mereka menguasai bahasa Arab. Karena itu disebut otoritas. Misalnya saya ingin mendalami tafsir, tapi saya nggak bisa bahasa Arab, maka kemampuan saya memahami tafsir itu dipertanyakan. Saya ingin memahami filsafat Yunani lama, Yunani klasik, tapi tidak memahami bahasa Arab, sama, ya. Dulu yang menerjemah itu dimulai dari filosof Al-Kindi, dan perlu kita tahu juga bahwa filsafat Yunani itu teksnya itu sempat hilang dari Yunani, dan ternyata dulu ada kezaliman terhadap para ilmuwan dan filosof. Jadi di masa itu ada beberapa kejadian di masa kaisar tertentu, dia mencari dan membunuh siapa saja yang terhubung kepada filsafat. Jadi ada seorang kaisar yang dia menganut suatu ajaran agama dan fanatis, lalu mengharamkan falsafah. Akhirnya para filosof lari. Ada yang lari ke daratan Asia Minor, Asia Kecil, ke Turki. Kemudian mereka bergerak sampai ke Harran. Harran itu teman-teman, itulah yang menjadi kampungnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini kemudian kebagian filsafat materialism. Jadi walaupun dia mengharamkan filsafat Aristoteles, tapi dia juga mencoba untuk menggali filsafat sendiri, ya. Jadi kalau saya buat semacam gambaran, ya, dari Yunani, jadi mereka lari dari Yunani, Greek kita sebutnya, kita pakai bahasa Arab aja, ya, Yunan, ya. Jadi dari Yunani itu semenanjung kecil yang ada di Balkan, ya. Nah, ini ada Turki. Ini mungkin petanya nggak terlalu pas.
Eh, ini ada Athena di sini yang jadi apa kota mitologis itu ya, kota mitologi yang muncul dalam mungkin adik-adik mahasiswa ini masih nonton Saint Seiya yang baru. Nah, itu mitologinya di sini nih. Uh, Mereka ketika dikejar-kejar ada yang lari ke daratan Eropa, ada yang lari ke sini, ada yang lari ke satu pulau. Seingat saya ada satu pulau di tengah-tengah ini namanya Siprus ya. Nanti silakan dipasin tempatnya. Siprus, kemudian ada yang lari ke wilayah sini. Di sini ada Yordan ya, ada Yordan. Ini Turki. Ada yang lari ke Itali, tapi tidak banyak. Ada yang lari ke bagian sini, ada suatu pulau di bawah sini Malta, dan bahkan ada yang lari ke wilayah paling bawah lagi di sini, nggak kelihatan ya. Kalau kita terusin, itu di bawah itu ada Alexandria, daerah Mesir. Nah, penandaannya apa teman-teman? Penandaannya di wilayah-wilayah tersebut ada imitasi-imitasi atau tiruan-tiruan peradaban yang ada di Athena. Maka di Turki ada tempat teater besar, di Yordan juga ada teater besar, dan di Alexandria. Setahu saya cuma selain di Athena cuma ada 3 itu ya, Turki, Yordan, dan Alexandria. Recording in progress. Maka kota-kota ini kota-kota besar. Ini kota-kota di zaman itu, zaman-zaman yang luar biasa, yang kemudian pergerakannya disebut pergerakan Hellenisia, ya, Hellenism. Di tahun 130 Hijriah, Khalifah kedua Bani Abbasiyah itu menemukan manuskrip di Pulau Siprus, di pulau ini teman-teman. Dibawalah ke kota baru yang baru mereka bangun namanya Baghdad. Ya. Tahun 1130. Nah, jadi kalau kita buat tahun 130 baru dibawa ini manuskrip besar ke Baghdad. Ini untuk memahami hedonis ya, secara akar dari mana dia munculnya. Kemudian ini bukan 130 Masehi tapi Hijriah. Barulah di abad kedua. Jadi setelah Imam Syafi'i wafat, Imam Syafi'i ini 204, ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat, barulah kemudian muncul orang namanya Al-Kindi. Ya. Al-Kindi ya setelah Imam Syafi'i wafat lah baru kemudian yutarjim, jadi menerjemah. Ya. Bahkan setelah itu muncul, udah jauh setelah Imam Syafi'i wafat, itu Al-Farabi. Ini barengan dengan munculnya Bukhari, Muslim ya, Al-Farabi. Jadi ketika ada orang menisbatkan kepada Imam Syafi'i beliau mengharamkan filsafat, itu kebohongan besar ya. Beliau hanya menolak ilmu kalam versi Qadariyah dan versi Mu'tazilah, tidak menolak ilmu kalam Ahlussunnah apalagi filsafat. Jadi hukmi fi ahlil kalam ayyudrabu Recording bil-jari, stopped. ya. Hukumku terhadap ahli kalam agar mereka atau filsafat itu dipukul. Itu pembohongan terhadap kalam Imam Syafi'i. Setelah itulah teman-teman, jadi di abad ketiga Hijriah, jadi tahun 200-an, 250-an lah, baru muncul Recording in keseriusan progress. orang-orang Islam mempelajari filsafat. Ya. Filsafat yang masyhur dulu filsafat Plato, kemudian Aristo, dua ini yang paling dahsyat ya, Aristoteles. Filsafat inilah yang kemudian boleh kita sebut apa namanya, menjadi rujukan utama dalam berfilsafat. Adapun filsafat hedonis, ya, filsafat hedonism itu baru belakangan, jadi udah dan tidak dianggap filsafat sebenarnya di zaman itu,
kecuali satu aliran. Jadi hedonis ini ada dua aliran yang kalau saya bagi dua aja. Kan hedon itu saya terjemahkan aliran yang mencari al-lazzah, kelezatan, kenikmatan, pleasure ya, kenikmatan, dan ada dua aliran saja, materialis ya, jadi dia materi, ada yang imateri. Imateri ini terbagi dua, ada yang sifatnya rasio, ada yang sifatnya spiritual. Nah, itu. Jadi ada dua, berarti sebenarnya ada tiga ya, ada materi, materialism. Ini akar daripada aliran pragmatis yang ada sekarang di filsafat barat, yang ada di dunia hari ini, pragmatism, materialism, eksistensialism, dan semuanya. Nah, hedonism kemudian menjadi hidup lagi ketika muncul anak-anak muda yang mengedepankan kenikmatan atau kesenangan fisik. Akhirnya sekarang hedon ya, istilah hedon itu konotasinya selalu negatif. Sifatnya ya materi, syahwat ya. Sifatnya lebih ke hal-hal seperti itu. Jadi hedon yang lazzatul ruh itu belum ada, ya, nggak muncul. Nah, kita coba lihat, karena kita berbicara tentang spiritualisme Islam atau tasawuf. Adakah di tasawuf menjelaskan ini? Dulu ada istilah antara pemuda dengan hedonisme itu ya. Ada istilah fata. Fata, teman-teman, itu ada dalam kisah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam surat Al-Anbiya ketika beliau menghancurkan berhala. Wah, ini menjadi sejarah besar, dan beliau waktu itu masih disebut fata. Dalam surah Al-Anbiya ayat 60 itu ada qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya, jadi ketika Namrud mencari siapakah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami, maka disebutkanlah qalu sami'na fata yazkuruhum ya, yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar, kata mereka, ada seorang pemuda, fata. Fata ini pemuda, yang apa yang dilakukan? Namanya Ibrahim. Dialah yang menghancurkan asnam. Jadi pemuda itu di dalam Al-Quran diidentikan dengan pembela tauhid, penghancur ya, penghancur berhala. Nah, dari situlah kemudian muncul istilah namanya futuwah. Ini masyhur dalam kitab-kitab ahli kerohanian Islam, futuwah. Ya. Futuwah yaitu orang yang alladzi tamma bi amri ghairihi, orang-orang yang tidak egois, dia tidak hanya concern dalam mencari kelezatan, kenikmatan pribadi, tapi dia kemudian mulai masuk keluar dirinya. Jadi fata ini dia tidak hanya mencari kesenangan pribadi, jadi dia nggak memikirkan sebatas dirinya, tapi dia mulai memikirkan orang lain, memikirkan dunia sekitarnya. Maka pemuda dalam istilah ahli rohani dalam Islam itu adalah lawan daripada hedonis itu. Jadi ini lawannya hedon, ya, lawannya hedonism. Hedonism itu justru bentuk daripada childish, kekanak-kanakan ya. Sedangkan futuwah, kepemudaan itu orang-orang yang ihtamma bi ghairi ya. Nah, namun Imam Ibn Ajibah, Imam Al-Qushairi juga membagi seperti hedon itu ya, fata atau begini, dan gerakannya disebut futuwah. Ini muncul makanya teman-teman, hampir semua mujaddid, pembaharu dalam Islam itu adalah pemuda, bahkan di setiap masa.
Nah, seperti Nabi Ibrahim itu kan pemuda yang berani kemudian melawan kezaliman Namrud, ya, berani melawan ideologi dan keyakinan Namrud, itu futuwah. Nah, futuwah ini dibagi juga, ada futuwah yang amah, futuwah am, ya, yang umum. Futuwah yang umum ini futuwah yang bersifat materi. Jadi dia tidak mengutamakan materi. Jadi dia mau berkorban tidak hanya sekedar dirinya, tapi dia mengobarkan materi yang ada pada dirinya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang boleh dikatakan sangat-sangat dermawan dalam pergerakan. Mungkin adinda mahasiswa ini punya teman untuk acara-acara besar, dia kemudian mau mengeluarkan dananya, atau di masyarakat kita ketemu ada orang-orang seperti itu. Maka orang-orang ini walaupun sudah tua, itu dia disebut futuwah, tapi futuwahnya amah, ya. Apalagi kalau baru keluarnya dikasih proposal baru keluar, ya. Ada futuwah khasah. Ini mirip dengan pembagian puasa. Ada amma, ada khasa, ada khasatul khasa atau khawasul khawas. Ini sifatnya nafsiyah. Jadi dia menghadang egonya. Jadi dia sudah mulai mengorbankan egonya dalam bermasyarakat. Biarlah dia kemudian tidak diperhatikan, tapi yang penting agenda bersama jalan. Misalnya kalau di mahasiswa itu dia nggak mau tampil di depan, di panggung, yang penting acara bersama jalan. Kalau di dunia kampus itu pasti ada orang-orang begitu, baik di kalangan mahasiswa ataupun dosen ataupun karyawan, ya, pasti ada yang begitu. Bahkan di masyarakat saya banyak ketemu dalam kajian-kajian, dalam acara-acara perhelatan umat Islam seperti Maulid, seperti baksos, itu dia nggak mau muncul di panggung. Tapi itu kalau nggak ada dia, pergerakan hancur, ya, acara kita nggak beres. Nah, ada orang-orang yang seperti ini. Ini orang-orang futuwah, ya. Dia sudah menghadang egonya. Kalau bahasa Arabnya nafsiyahnya, ya. Nafsiyahnya. Dan yang ketiga yaitu khawasul khawas. Nah, khawasul khawas itu mereka bukan lagi hanya sebatas ego, tapi sudah masuk kepada ruh, yaitu spirit. Mereka lebih mengedepankan sesuatu yang sifatnya spiritual, walaupun egonya lewat, ego materinya berkorban, dan mungkin makan hati, tapi dia mengedepankan spirit atau yang sifatnya puncak dari spiritual, ya. Tentu maksudnya adalah Allah. Inilah yang terjadi pada pejuang-pejuang seperti Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Di kalangan, tentu di kalangan pemuda, ya. Kalau di kalangan di sahabat-sahabat Nabi, ya, seperti sahabat-sahabat yang rata-rata muda. Teman-teman coba lihat, ketika Nabi SAW berjuang, itu pemudanya banyak. Kalau yang senior kan Abu Bakar, ya. Abu Bakar ini sudah Nabi beda cuma sedikit. Kemudian Umar, Utsman, ini semua umurnya dekat dengan Rasulullah. Tapi ada yang Nabi sebut dengan babul ilm, bab ilmu, itu malah disebut anak muda, yaitu Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ya, walaupun beliau bagian dari pintu-pintu ilmu, tapi kemudian pintu ilmu itu terkumpul pada Sayyidina Ali. Begitu juga kemudian anak-anaknya Sayyidina Hasan dan Hussein disebut Sayyidah Syababil Jannah, penghulu pemuda-pemuda di surga. Ya. Pembahasan seperti ini ya tentu Ahlus Sunnah, karena kita Ahlus Sunnah, kita menghargai semua sahabat, mencintai semua ashabun Nabi, dan juga saling mencintai zuriat Rasulullah dan Ahlul Bait. Ternyata Sayyidina Ali itu masih muda, ya. Ahli hadis itu berbeda pendapat. Awal man aslama, siapa yang pertama Islam?
Ada yang menyebutkan Abu Bakar, ada Ali, ada Khadijah. Lalu datanglah Imam Al-Hakim kemudian hari menjelaskan awalu man aslama minasyuyukh Abu Bakr. Yang tua pertama Islam Abu Bakar. Yang muda yang pertama Islam Ali. Perempuan yang pertama Islam Khadijah. Perantauan yang pertama Islam Abu Dhar. Dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi muncul pembagian-pembagian seperti itu. Dan kok bisa Sayyidina Ali seorang pemuda, tapi dia kemudian menjadi babul ilm. Kalau babul ilm, teman-teman, berarti pengetahuan apa aja ada di beliau. Nah, inilah yang kita harapkan di kalangan pemuda. Al-ilmu, teman-teman, al-ilmu, ini adalah obat daripada hedonisme. Inilah yang kan bisa menghancurkan hedon itu. Karena ilmu inilah satu-satunya, kata Imam Ghazali, wasilah atau syifa yang bisa mengobati apa saja. Tapi ilmu yang mana? Imam Ghazali kemudian membagi. Ilmu itu dia bagi, kemudian ada ilmu yang sifatnya memorize, ilmu hafalan. Kalau ilmu hafalan, hafaz, kata teman-teman kita sebagian, ini masih sangat identik dengan hedon. Bisa membuat orang tetap hedon. Maka jangan heran, mohon maaf ya, musabaqah tahfizul Quran dengan hadiah-hadiahnya itu bisa menjebak para qari dan hafiz kepada sesuatu yang hedonisme, ya, mencari lazah, yaitu hadiah gitu. Dan bisa tengkar, bisa jelek-jelekin juri, menjelek-jelekan lawan, rival karena masalah dia tidak menang. Tapi kalau dia sudah masuk kepada taraf yang kedua, yaitu taraf spiritual atau minimal ego aja yang dihabiskan, itu tidak akan berkata seperti itu. Dan mungkin teman-teman banyak ketemu orang-orang yang ikut mohon maaf, event-event hafalan, lomba-lomba, tapi sudah salah niat. Nah, barangkali mereka awalnya tidak begitu, lalu kemudian karena komunitasnya begitu, jadilah seperti yang kita lihat. Kemudian yang kedua, ya, ilmu itu ada yang sifatnya rasio. Rasio itu bahasa Arab dari akal, ya. Bahasa Arabnya akal. Nah, inilah ilmu-ilmu seperti filsafat, ya. Matematika itu bagian dari filsafat. Nah, jadi aneh kalau nanti ada mahasiswa keislaman mengharamkan filsafat. Berarti ilmu-ilmu filsafat nanti diharamkan. Nah, ini teman-teman, filsafat itu ada macam-macam ilmu, ada ilmu yang sifatnya meter juga, ya, materi juga, tapi konsepnya ada di alam akliyah, seperti handasah, ya. Handasah ini kan arsitek. Kemudian ada ilmu hisab, ada ilmu tib, ya, kedokteran. Jadi dulu ilmu kedokteran itu bagian dari filsafat. Jadi ada kawan saya baru hijrah, dia fakultas kedokteran mengharamkan filsafat. Itu menggelikan. Kenapa? Karena filsafat itu salah satu induk daripada ilmu kedokteran. Ada yang jurusan umum, jurusan aristek, dia seorang, kalau sekarang secara teknik ya, dulu insinyur, mengharamkan filsafat. Itu lucu ya. Saya aja bukan jurusan itu nggak mengharamkan kok. Nah, filsafat itu fihi muharramat wa fihi yani mala yadkhul fihi hukm syara'. Ada yang tidak masuk hukum syara'. Nah, tapi teman-teman, ilmu ini bisa mengobati sebenarnya sikap-sikap hedonisme jika dirawat dengan baik. Nanti orang-orang yang belajar ilmu ini akan lebih idealis daripada yang lain. Walaupun ilmu ini benefitnya bisa membuat orang hedonisme, ya. Kemudian ada yang sifatnya ilmu-ilmu ilahiyat, ya. Ini yang lebih tinggi. Ilmu ilahiyat ini yang dikatakan oleh Ibnu Sina sebagai asyraful ulum, ilmu tentang ketuhanan, ya. Tapi di filsafat ilmu ketuhanan itu masih teoritis. Maka Imam Ghazali, ini di kitab yang lama sebelum beliau menjadi sufi. Setelah beliau menjadi sufi, Al-Munqidh minad Dhalal, Risalah ala Dunia, dan kitab lain, belum menambahkan tentang ilmu tentang qalb,
atau ruh atau zauq ya. Jadi beliau mulai kemudian mengembangkan ini ilmu tentang zauqiyah, tentang qalbu, tentang ruh, tentang zauq. Ternyata inilah akhir daripada aliran hedonisme dulu. Mereka sudah mentok mencari kelezatan yang ada di dunia, tapi mereka tidak merasakannya. Lalu mereka sudah masuk ke dunia spiritual. Inilah hedonis yang tinggi. Hedonis yang rendah itu hedonis yang cuma mencari dunia. Jadi mohon maaf nih para mahasiswa, termasuk juga teman-teman para dosen, jika saya ngajar, kita belajar, kita kuliah, kita ngajar di kampus, niatnya cuma sekedar mencari ma'isyah, mencari kehidupan materi, ya, pengen jadi PNS nanti gitu ya, atau pengen jadi dosen, atau pengen jadi ini dengan kuliah, itu bagian daripada pengaruh Indonesia yang ada. Ya. Maka kalau boleh disimpulkan sederhananya, al-ilmu lillah, ya, ilmu itu milik Allah. Dan Allah itu bukan hanya materi, Allah itu zahir, Allah juga batin. Ya, wa ya'bal ilmu illa yakuna lillah, dan ilmu itu enggan kecuali dia kembali kepada Allah yang sangat yang ada zahirnya, yang ada batin. Barangkali itu teman-teman, Pak Arifin, saya kembalikan. Jadi kesimpulan sederhananya, obat dari hedonisme adalah kembali kepada al-ilmu billah, al-ilmu lillah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya. Pemaparan yang sangat menarik sekali ya. Memang terkadang kita itu salah kaprah. Hedonisme itu terkadang bisa dikatakan dari bahasa Yunani, padahal sebenarnya hedonisme seperti yang disampaikan oleh Buya tadi berasalnya dari bahasa Arab, dan ada beberapa yang cara ya kan atau obat ya untuk memitigasi agar kita tidak terkena perilaku hedonisme ya. Salah satunya adalah ilmu hafalan, ilmu rasio atau ilmu filsafat, ilmu qalbu dan sebagainya ya. Mungkin sementara saya akan memberikan dua kesempatan memberikan kesempatan kepada dua penanya saja dulu. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, saya akan lanjutkan dengan satu pertanyaan lagi. Nah, sebelumnya bagi yang ingin bertanya bisa langsung menyebutkan nama dan menyebutkan fakultasnya. Silakan. Mungkin para audien ingin mempertanyakan tentang hedonisme atau mungkin hubungan spiritualitas dengan hedonisme. Mungkin silakan. Oke, ini dilarat ya. Ada instruksi dari panitia untuk satu sesi ini 4 penanya dulu ya. Silakan para audien, teman-teman mahasiswa atau mungkin dari masyarakat umum. Oh iya Buya, sementara ini ya sambil menunggu pertanyaannya, Buya, apakah dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini mempengaruhi perilaku hedonisme di kalangan kaum muda? Assalamualaikum Buya. Oh ya, perkembangan teknologi, manusia kan dari dulu begitu-gitu aja. Ya. Secara tabi'i, jadi manusia itu kita bagi ada insan tabi'i, ada insan ruhi ya. Secara tabi'i manusia itu ya ada sisi yang sama. Dulu manusia itu kerjanya makan, minum, kawin, tidur, emosi, marah, sabar gitu. Ada yang jujur, ada yang nipu. Dari dulu sama. Terus ada manusia yang karakter yang sangat baik ya. Dari dulu nggak akan berubah. Maka justru apa yang terjadi hari ini akan memudahkan sikap-sikap hedon itu ya. Hari ini gak usah jauh-jauh, apa aja kita sekarang tinggal pencet-pencet di jari. Makanya teman-teman para mahasiswa khususnya hidup di masa sekarang itu jangan sesali, ini masa paling puncak di alam semesta. Ini kemajuan
peradaban tertinggi secara materi ya, secara fisik di alam semesta. Namun kemajuan ini harus dibarengi dengan kemajuan spiritual. Kalau enggak, nanti akan terjadi dominasi materi dalam diri kita dan kita gagal sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita ini khalifah di muka bumi. Nah, jangan kita dikuasain materi, tapi kita yang kuasain materi. Itu sebabnya mohon maaf, di tempat bekerja saya termasuk yang tidak sepakat dengan fingerprint. Fingerprint itu bagi saya adalah cara manusia diatur oleh robot. Kita yang harus ngatur robot itu seharusnya. Cuma karena memang manusianya susah diatur, mau gimana lagi? Akhirnya terpaksa lah pakai tangan besi. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi emang ini tantangan Pak Arifin. Wah, Siap. Ya, siap. Terima kasih banyak. Baik, untuk penanya pertama mungkin Saudari Mufarrohah. Saudari Mufarrohah, silakan sampaikan nama, kemudian fakultas serta pertanyaannya apa. Saudari Mufarrohah. Baik, selamat pagi Abuya. Alhamdulillah tadi sudah saya menyimak materi yang sangat luar biasa. Saya mau bertanya di sini. Sebenarnya makna rasa bersyukur yang sebenarnya itu seperti apa sih Abuya? Soalnya kan kalau kita hubungkan sifat hedonisme dengan spiritualitas kaum muda, jika kita bisa mengkontrol maksudnya sifat konsumsi kita, itu kan bagian dari rasa bersyukur. Nah, jadi apa sih makna rasa bersyukur yang sebenarnya? Seperti itu Abu ya, terima kasih. Ya, dan rasa bersyukur ya, itu bagian daripada natijatul ilm, buah dari ilmu. Orang bersyukur itu ada dua aja. Ini di masa Ramadan saya sering jelaskan dalam kajian-kajian bedah kitab Ihya. Kalau kita buat coretannya, ini salah satu juga cara melawan hedon ya, syukur. Syukur, begitu bahasa Arabnya. Maaf ya. Syukur itu ada dua perspektif, ada syukur hedonis, ada syukur spiritualis ya. Syukurnya hedonis itu, yang hedon, dia bersyukur kalau bertambah pemberian materi. Jadi syukur nikmat. Nah, nikmat apa? Nikmat terbagi dua, ada zahir, ada batin. Ya, zahir dan batin. Yang hedon itu dia hanya mensyukuri kalau nikmat yang zahir bertambah. Jadi kalau duitnya lagi ada, dia seneng. Kalau lagi nggak ada, dia kemudian protes kepada Allah. Kalau lagi sehat, dia seneng. Nggak sehat, dia protes gitu. Dia kalau dapat gaji dia seneng, kalau nggak ada dia nggak seneng, kayak gitu ya. Inilah yang melahirkan istilah matre dalam bahasa kita. Orang-orang ini syukurnya syukur matre, ini zohir ini. Ada cowok matre, ada cewek matre, sama aja ya. Kalau cewek matre yang ngelihat yang berkendaraan, baju bagus, dompet tebal, dia seneng. Kalau cowok matre sama ya, nyari cewek yang kira-kira dia nggak punya modal, dia nggak perlu pakai modal, kira-kira begitu. Terus ada batin. Yang batin ini sudah mulai masuk nuansa kerohanian, tapi masih separuh-separuh. Orang ini kalau nggak merasakan kenikmatan dalam batinnya, dia nggak bersyukur. Nah, orang-orang ini kalau cari guru, suka-suka dirinya. Kalau dia nggak merasakan getaran di hatinya, dikatakan, guru nggak benar. Kalau dia merasa galau, merasa
bikin shock di hatinya, dia akan kemudian melawan si guru itu. Jadi kemudian melupakan nikmat-nikmat yang dia dapat asbab gurunya. Ini nikmat yang batin itu ya. Tapi ada yang kemudian yang lebih tinggi. Ini syukur yang tinggi. Itu bukan syukur nikmat, tapi syukur mun'im. Mensyukuri sang pemberi. Kenapa mensyukuri pemberi? Karena mengenal dia. Mungkin Dinda tadi yang bertanya, ingat ya kalau kita dulu atau sekarang kan masa-masa jadi mahasiswa ini kan indah. Kalau ditraktir sama yang kita sukai, wah senangnya bukan main. Dikasih hadiah sama yang kita nangi, mungkin hadiahnya kita jaga, kita simpen. Tapi kalau yang traktir orangnya kita nggak senang, kita kerjain. Kalau dikasih hadiah sama orang yang kita nggak sukai, bisa jadi kita buang. Nah, Allah itu sangat penyayang dengan kita, terhadap kita semua. Dan ketika seseorang mengenal Allah, dia akan menghargai setiap pemberian dari Allah, sedikit pun terasa besar. Apalagi besar akan terasa lebih besar lagi. Nah, beda dengan syukurnya matre ini, atau syukur orang yang seni-seni spiritual ini. Ya. Barangkali ini penjelasannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi syukur itu ada dua, syukur nikmah dan yang lebih tinggi adalah syukur mun'im. Nah, ini ada dua lagi pertanyaan Bu ya, dari saudari Ikmatul dan juga Wasilatul Rahman. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Ikmatul. Saudari apa saudara ini? Saudari Ikmatul. Baik Bapak, Silakan terima kasih disampaikan Mbak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu ya, di sini saya sebagai mahasiswa biasanya banyak sekali teman saya yang sifatnya itu hedonisme. Sedangkan di sini saya itu seperti minoritas dari mereka karena saya sendiri ingin sekali meninggalkan dari sifat hedonisme. Bagaimana cara saya agar saya tidak terpengaruh oleh mereka, sedangkan saya juga manusia yang ingin bersosialisasi dengan teman-teman saya. Untuk pertanyaan kedua, seperti yang sudah saya ketahui dan saya baca juga untuk berkenaan dengan filsafat yang berhubungan dengan larangan kita tentang filsafat dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu Tahafut Al-Falsafiyah, itu bagaimana di Bapak? Sedangkan di sini tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu harus menghindari hedonisme, dan di situ salah satunya dengan cara mempelajari tasawuf, ilmu filsafat dan sebagainya. Mohon penjelasannya gitu. Terima kasih. Baik ya. Hikmatul. Hikmatul merasa kesepian berarti ya, teman-temannya hedon, dirinya tidak. Nah itu perbaiki dulu, jangan-jangan kita yang mohon maaf ya, suuzon, orang berpikir negatif ya. Siapa tahu mereka bukan begitu, mereka juga lagi mencari kayak Hikmatul, tapi mengira bahwa yang dia hadapi sekarang itulah yang lazah. Jadi hedon itu kalau dalam bahasa Arab lazah, mazhabul lazah atau tolabul lazah, mencari kenikmatan atau asik-asikan gitu. Yang penting asik. Nah dan itu semua siapa tahu di antara mereka yang sedang asik-asikan itu sebenarnya kalau ditanya di dalam dirinya, are you happy? Apakah kamu beneran happy? Sebenarnya tidak happy. Asik iya, tapi happy tidak. Maka dalam bahasa Arab lafaznya lazah atau muta'ah, mata ya, bukan sa'adah. Sedangkan sa'adah itu dimensinya lebih kepada spiritual, sedangkan lazah, talazzazta atau tadi mut'ah atau mata ya, itu sifatnya lebih kepada materi. Siapa tahu di antara mereka juga sedang mencari itu. Dan ala kulihal ada satu hadis yang kita sering dengar, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niat. Nah, jika Hikmatul menghindar dari mereka,
Ya mereka tetap dengan mereka, hikmatu tetap dengan diri sendiri, sama-sama nggak ketemu ntar ya. Justru nanti harus muncul diskusi-diskusi minimal untuk kelas mahasiswa, mulai diskusi rasio. Jadi ngumpul-ngumpul itu betul asik-asikan, ngumpul ngafe, bagus. Kalau teman-teman pernah ke Eropa, semoga nanti pernah ke Eropa ya, itu di Perancis itu banyak sekali tempat-tempat orang ngafe, dan di situ para filosof dulu ngobrol. Ya, makanya di filsafat Yunani ada namanya filsafat Masyaiyah. Ya, peripatetik kalau diterjemah. Masyaiyah itu dari kata masya, yamshi. Itu filsafat yang sambil gaul, ngobrol, nongkrong di mana, tapi yang dibicarakan Tuhan. Gitu. Nongkrong di mana yang dibicarakan tentang spiritual. Nongkrong di mana terus yang dibicarakan gimana cara mendapatkan kebahagiaan. Nongkrong di mana yang diobrolin bagaimana cara memimpin negara dengan baik, gimana ngurus negeri dengan baik. Itu obrolan mereka. Saya alhamdulillah ini dengan nikmat dari Allah pernah bertemu dengan komunitas-komunitas begitu, walaupun sudah di akhir-akhir masa mereka ya, baik di dalam negeri ataupun di sana. Kita bertemu lah, walaupun tidak betul-betul lama, cuma saya kemudian berimajinasi, oh indah sekali ya mereka hidup di zaman itu. Ya. Jadi ngumpul itu yang bikin nyaman, ngumpul bukan makanan yang enak. Coba nih Hikmatul dan teman-teman, mungkin pada senang main game atau PS, ya Pak Arifin ya. Jangan-jangan Pak Arifin masih main PS nih. Coba lihat anak-anak muda kalau lagi main PS, dia lupa loh mau makan minum. Kalau lagi main game dia lupa dengan menu yang ada di depannya. Ya, kenapa bisa begitu? Berarti di dalam game itu ada suatu lazah, kenikmatan lain, sifatnya lazah khayaliyah, kenikmatan imajinatif. Kita kan kalau melihat sesuatu, kita terbangun imajinasi untuk melakukan apa, gitu. Dan gambar-gambar itu membangunkan imajinasi itu. Ya, artinya, kok bisa ya? Berarti kita sudah masuk ke ruang yang lain, bukan lagi kenikmatan makan minum seperti binatang ternak, tapi udah masuk kepada jin. Nah, dunia itu kan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini kan main-main, jadi main-main lah di dunia ini, jangan serius-serius amat hidup ya. Ya sesekali nongkrong lah, tapi yang diobrolin tentang masalah-masalah materi. Itulah Ghazali di masanya. Nah, pertanyaannya tadi berkaitan dengan tahafudz falasifah, kerancuan para filosof. Beliau tidak menyebutkan tahafudz falsafah, tapi menyebutkan falasifah. Falasifah ini jamak plural dari filosof. Kalau diterjemah kerancuan sebagian filosof. Gitu. Maka di dalam kitab Maqasid Falasifah, jadi sebelum baca tahafudz, baca dulu Maqasid. Nggak boleh langsung ke tahafudz. Ya. Di kitab Maqasid dibagi kira-kira kalau diringkas nanti paling gampang ada di kitab Al-Munqiz Minad Dhalal menjadi 20 persoalan besar filsafat, 3 yang diperdebatkan dikhawatirkan kufur versi Imam Ghazali, lalu selebihnya hanya muhdatsat, sesuatu yang baru. Ya, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang tidak masalah. Bahkan ada yang wajib secara kifai. Wajib kifayah, misalnya gini, ilmu kedokteran, kata beliau ini mesti ada satu komunitas atau satu orang yang menguasai ini di satu wilayah. Ini di konsep Ghazali. Makanya sekarang di kota-kota ada rumah sakit, ada puskesmas, dan nggak semua orang kok jadi dokter. Kira-kira begitu ya. Jadi termasuk ilmu tentang siasah, ilmu tentang pemerintahan itu ilmu filsafat. Ada di filsafat. Jadi Imam Ghazali tidak menentang semua filsafat, dia hanya menentang filsafat yang bertentangan dengan akidah Islam, dan dia sebut ada 3. Selebihnya bagi dia safe, aman ya, sangat aman. Barangkali itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Buya. Jadi Mbak Limatul, jangan sampai kita itu menggunakan logika terbalik ya, bukan hedonisme yang membuat kita bahagia, tapi kumpul-kumpulnya, silaturahimnya itu yang membuat kita bahagia. Yang kedua adalah
Jadi Imam Al-Ghazali itu tidak mengharamkan semua cabang ilmu filsafat, tapi hanya ada beberapa 3 saja, yang lainnya itu mungkin diperbolehkan. Ya. Untuk selanjutnya Buya, ini pertanyaan dari Wasilatur Rahman. Silakan Mas, bisa disampaikan pertanyaannya apa? Sebelumnya bisa suara saya terdengar dengan jelas Bapak? Ya, Jelas. Oke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya sangat senang, sangat bersyukur sekali karena bisa langsung belajar pada Buya. Pertama yang ingin saya tanyakan tentang spiritual, itu ketika saya baca di tasawuf itu ternyata berat sekali ketika dibandingkan dengan keadaan hidup saya ini. Itu diantaranya orang yang ingin mendekatkan hati pada Tuhan itu pertama harus meninggalkan dunia. Itu ujungnya karena kembali pada ayat ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Tidak mungkin seseorang itu mempunyai 2 hati. Selama dia cinta dunia, maka tidak mungkin akan dekat pada Tuhan. Kemudian di dalam kitab Ihya itu ketika mendefinisikan dunia dalam bab zuhud, Imam Al-Ghazali mengatakan dunia adalah kullu syai'in yuswiluka anillahi azza wa jalla, setiap apa saja yang memalingkan kamu dari Tuhan. Ini sangat berat sekali karena yang saya rasakan sendiri itu seperti misalnya saya masih senang nonton bola, masih senang juga ketika gabut main game seperti itu. Ini apakah ada cara Buya mengharmonikan senang nonton bola tapi bisa juga pada Tuhan, atau ada cara lain solusinya? Atau apakah harus masuk tarikah seperti itu dulu? Baik. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini tentang masalah akidah. Di dalam Ahlus Sunnah itu kan sudah valid baik dalam fikih, baik saja ratul mazhabnya, dan dalam akidah dan semacamnya. Dan di dalam akidah itu dalam perbedaan pendapat itu tidak bisa ditolerir kan kalau dalam akidah. Itu diantaranya Ahlus Sunnah itu menganggap kufur terhadap pemahaman yang mengatakan Allah itu berjisim. Itu kan yang kan dianggap kufur. Yang ini kemudian mengakibatkan teman-teman itu gampang mencela terhadap ulama-ulama yang sedemikian. Semisal ulama-ulama Wahabi, kita itu banyak kita cela. Apakah yang seperti ini dapat merusak hati juga? Apakah dapat merusak hati? Itu karena saya rasakan, karena bisa saja mereka itu lebih dekat pada Tuhan daripada kita. Mereka itu kan rajin ibadah daripada kita. Baik. Kemudian itu Banyak pernah saya menonton pernah menonton penjelasan dari Syekh Said Ramadan Al-Buti tentang makna hadis wa tafarraqat ummati ala 73 firqatan. Itu dipahami wa tafarraqat ummati adalah umat dakwah. Sebelumnya ketika mengatakan iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, Nabi menyebutkan agama Yahudi itu akan berpecah belah menjadi 71. Kemudian agama wa tafarraqatin Nasara, agama Nasara terpecah belah menjadi 72. Kemudian ketika Islam itu lafadznya wa tafarraqat ummati, umatku akan terpecah belah. Tidak menggunakan wa tafarraqat
al-muslimun, tapi mengatakan watafaqah umat. Syekh Said Ramadan Al-Buti menyampaikan dilalah dari lafaz ini berarti itu yang dimaksud umat dakwah. Ya, umat dakwah. Sehingga bisa jadi golongan-golongan itu adalah golongan Nasoro, itu masuk umat Nabi Muhammad juga, orang Kristen masuk umat, dan bisa jadi orang Islam yang dari semua aliran itu satu aliran, sehingga semuanya masuk Islam. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih moderator atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan terakhir Pak Erina ya. Tinggal gimana? Mohon maaf Bu ya, tinggal 2 nih Bu ya. Tinggal nanti kolom chat. Aduh, diborong-borong nih, banyak nih. Oke. Ya, pertama tadi tentang tasawuf dunia. Kalau teman-teman belajar epistemologi, silakan nanti Adinda Wasil ini belajar merujuk kembali apa yang disebut epistemologi atau al-mustadrakat. Mustadrakat itu menyesuaikan perangkat dengan objek. Kalau hendak memandang dunia, pandanglah dengan fisik. Kalau hendak datang kepada Allah, maka pandanglah dengan batin. Ya, jadi jangan kemudian salah pasang gitu. Kalau salah pasang, nanti terjadi kesulitan. Contohnya gini, saya disuruh oleh Allah untuk bersedekah, untuk berzakat. Ini kan berat nih, saya yang kerja kok orang yang dapat. Karena memandangnya secara duniawi, secara hissi. Aku yang kerja kok, aku yang capek kok dia yang dapat. Nah, orang-orang begini walaupun ustadz, walaupun kiai, walaupun dianggap wali, itu bukan kiai. Itu hedon, itu wali hedon. Ya. Enggak benar begitu. Justru Al-Quran mengajarkan aqimus shalah wa atuz zakat. Salat, kesolehan spiritual tidak cukup hanya menyembah Allah dalam bentuk ritual ibadah, tapi mesti ada kesolehan sosial, yaitu memberi, itu juga ibadah. Nah, gimana caranya? Di dalam akidah, kan ngomong akidah itu bukan untuk menyalah-nyalahkan Wahabi, untuk menyalah-nyalahin HTI, bukan. Itu kekeliruan besar orang belajar kalam. Belajar akidah itu, belajar kalam itu untuk menyembuhkan keraguan. Kalau keraguan sudah beres, kita nggak perlu lagi sebenarnya sibuk-sibuk berdebat. Yang terjadi nanti kalau masih suka berdebat, penyakit hati, yaitu merasa sombong, merasa paling benar, itu akan muncul. Coba aja lihat, semua orang-orang yang hobi debat, itu ada gaya-gaya merasa paling benar dalam dirinya. Sebenarnya nggak perlu debat lagi. Nah, jadi mulailah kemudian memasangkan sesuatu sesuai tempatnya. Kalau bab-bab yang rasio jangan dipikirkan dengan materi, capek. Ya, kalau udah masuk ke bab rasa, bab spiritual, jangan pakai rasio, pakai akal, nggak nyampe. Oke lah, kolbu gitu. Jadi cukup memasangkan. Jadi kita bagi 3 aja biar gampang. Kalau Ghazali kan bagi 4. Biar gampang, ini fisik, empirik, rasio, akal, kemudian rasa kolbu. Nah, kalau melihat dunia, lihatlah dengan fisik. Tapi ketika ada perintah Tuhan misalnya mengatakan berinfaklah kamu, maka pandanglah bahwa yang kita dapat itu sebenarnya Allah yang buat. Dan contohnya tadi suka bola. Saya pertanyaannya sederhana. Adakah di alam semesta ini sesuatu yang di luar aturan Allah? Kan nggak ada. Semua kan terjadi dengan izinnya. Oleh karena itu orang main bola, siapa yang menang, siapa yang kalah, ini kan bisa nanti jadi pelajaran nanti kalau pemilu, ya nggak? Ya. Orang pemilu sama, sebelum itu terjadi, sebelum nanti ketahuan siapa yang terpilih, siapa yang menang, kan semua Allah tahu. Justru tasawuf itu obat daripada kegalauan muda yang suka bola, kegalauan politisi yang kalah politik, yang kalah dalam nggak dicoblos orang gitu, ya. Kegalauan anak muda yang cintanya tertolak.
dan lain sebagainya ya. Jadi nggak usah kemudian memikirkan dunia itu sebagai sesuatu yang nggak bisa ditanggalkan, enggak. Jadi bertasawuf itu bukan meninggalkan dunia, tapi meninggalkan cinta dunia. Sederhana kan? Cinta kan sifatnya di kolbu. Cinta itu bukan ekspresi love, bukan. Itu mah cara terjemahan. Mata yang belalak, bukan. Mata yang menangis ketika akan nikah, bukan itu. Itu cuma ekspresi. Banyak orang sakit hati juga nangis ya. Nah, jadi meletakkan sesuatu sesuai dengan perangkatnya dan orangnya, itulah cara memahami tasawuf dengan baik supaya tidak baca ya. Dan yang kedua tentang apa tadi Pak Alvin? Apa ya? Banyak tadi. Besar ya. Mungkin yang ketiga dulu ya, watafarraqat alal ummah. Tentang Wahabi ya, tentang Wahabi. Iya ya, bahwa umat terpecah gitu. Hadis mengenai sataftariku ummati, Nabi kan memang nggak memunculkan istilah sataftarikuna al-muslimun. Nabi membicarakan bahwa umatku. Jadi semua yang hidup di zaman ini, apapun agamanya itu umat Rasulullah. Jika di masa Bani Israel terpecah jadi 71 sampai 72, di masa kita itu semuanya jadi 73. Dan jangan heran teman-teman, walaupun orangnya berpakaian muslim, karakternya kadang-kadang karakter ahlul kitab. Jadi lama kita merenungi kenapa di Quran itu masih banyak panggilan ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Ya. Ternyata banyak hari ini intelektual muslim itu karakternya seperti ahlul kitab. Ya. Karakternya karakter Alkitab. Konsepnya konsep ganda, ya, membenarkan. Jadi dulu Alkitab itu membenarkan nabi-nabi terdahulu, tapi tidak membenarkan nabi-nabi belakangan. Alkitab sekarang kan sama, intelektual Muslim sekarang yang jago baca kitab itu mempercayai kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, Sidi Ahmad Tijani. Seakan-akan kewalian berhenti pada mereka. Kewalian Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali mengatakan ini tidak terbatas hanya para wali-wali saja yang mendapatkan pengalaman ini dan ma'rifat dunia ini. Itu berkembang terus sampai akhir zaman. Dan ulama kita ittifaq, ulama-ulama tasawuf ittifaq bahwa setiap masa ada kekasih-kekasih Allah, ada yang Allah sembunyikan, ada yang Allah masyhurkan. Kira-kira seperti itu ya. Dan kita tidak akan mengingkari wujud mereka, bahwa mereka ada. Mungkin mereka di antara kita. Makanya hebatnya Allah SWT, subhanalladzi satara sirral khususiyah bi mazahiril basyariyah atau bi zawahiril basyariyah. Allah itu sembunyikan kekasih-kekasihnya lewat penampakan sisi manusiawi. Akhirnya kita berpikir, dulu misalnya orang nggak percaya bahwa ada wali namanya Gusmi. Udah meninggal baru orang nyari-nyari sosok seperti beliau. Ya, dulu di masa Bagus Kumpul beliau dianggap sesat, bahkan dianggap gila oleh orang-orang. Sampai mau difatwakan sesat oleh MUI di Kalsel. Ya. Tapi kemudian setelah meninggal dicari-cari, orang merindui beliau semua. Dulu di Aceh itu ada Syekh Muda Abu Wali ya. Itu juga sempat polemik di mana-mana. Tapi kemudian setelah beliau wafat, semua orang merindukan beliau. Dulu Buya Hamka juga begitu, sama ya. Banyaklah teman-teman ya. Syekh Yasin Al-Fadani di masa hidupnya tidak seterkenal setelah wafatnya. Ya. Selalu begitu, teman-teman, selalu begitu. Syekh Ahmad Khatib Sambas di masanya, beliau kan diperdebatkan. Sempat terjadi polemik hebat antara Syekh Ahmad Khatib Sambas dengan toriko-toriko yang lain, toriko Naqsyabandiyah dan toriko Qadiriyah di sisi lain. Kenapa? Karena Syekh Ahmad Khatib Sambas menggabungkan dua toriko ini. Tapi sekarang kita menikmati kenikmatan toriko ini ketika digabung. Ya, ini contoh-contohnya, kayak begitu. Salah satunya kan kalau di Madura kan Syekhana Khalil kan salah satu pengamal dan periwayat toriko ini. Dan di samping toriko-toriko yang lain. Ya. Ya. Dan mereka hidup di zaman yang mereka dulu rela dicaci maki untuk supaya generasi setelahnya
tinggal make aja. Ya, Imam Syafi'i dituduh Syiah Rafidhi karena beliau mazhabnya mirip dengan mazhab orang-orang Ahlul Bait tuh. Ya, kunut, bismillah dijaharkan. Tapi sekarang mazhab Syafi'i salah satu mazhab terbesar di dunia. Ya. Indonesia aja cukup nih, Indonesia kan dominan Syafi'i. Udah itu udah paling banyak tuh, paling besar di dunia itu udah. Mazhab Syafi'i di negeri kita dan di luar sana. Jadi mereka siap dibenci di zamannya sehingga kalam-kalamnya dipakai sampai hari. Ya. Imam Asy'ari bahkan sampai masa Ahwazi, masa dua abad setelahnya masih dianggap sesat. Tapi sekarang ulama kita sepakat, ahli sejarah sepakat bahwa a'zamul ummah ala manhajil Asy'ari wal Maturidiyah. Umat ini kebanyakan manhajnya Asy'ari Maturidi, Ahlussunnah yang kita anut hari ini. Syekh Abdul Qadir Jilani dulu dianggap aneh juga sama orang karena ngaku Sultanul Aulia. Ya. Ya kira-kira begitulah teman-teman. Dan mereka semua mengalami itu di masa muda. Ya, puncak muda itu kan umur 40. Itu masa-masanya. Barangkali cukup ya Pak Arif. Oh iya. Baik, mohon izin Bu ya, ini perwakilan pertanyaan dari chat, kolom chat namanya. Baik. Kita bolehkan satu pertanyaan. Ya, fadhal. Pertanyaannya dari Ricky UPN terkait dengan urban sufism atau sufi perkotaan. Yang kedua adalah ini lanjut lagi bertanya sebenarnya, tarekat yang sesuai dengan mahasiswa atau bagi masyarakat pemula dalam dunia tasawuf. Mungkin seperti itu. Tarekat itu kurikulum, perbedaannya nanti pada mursyidnya. Jadi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang punya muridnya salah satunya murid dan teman sebenarnya Syekh Arsyad Al-Banjari, karena Syekh Arsyad juga bersanad ke Syekh Abdul Somad. Syekh Abdul Somad ini ngambil ilmu dari banyak masyayikh di Madinah dan Makkah dan juga musnid dunia di zamannya Murtada Zabidi dan kutub fi zamanihi Muhammad bin Abdul Karim Samman ya. Beliau mengatakan hendaklah disesuaikan ajaran atau praktek tarekah itu antara orang yang bekerja dengan yang tidak bekerja, guru dengan santri, pedagang dengan yang bukan pedagang. Itu harus ada kearifan dari mursyidnya. Itu sebabnya harus ada amalan, misalnya wazifah amma, tugas-tugas umum, ada wazifah khassa. Itu tergantung kemudian kebijaksanaan seorang mursyid. Ya kampus kan kurikulumnya sama dengan kampus yang lain. Yang berbeda nanti dosennya. Kalau bahasa dosen saya dulu, kalau bahasanya apa ya? Kenapa dulu sempat McGill menjadi kiblat orang-orang belajar tentang Islam, padahal itu di Kanada, di Barat. Karena dulu ada kiainya di situ. Gitu. Ada beberapa tempat lagi di Amerika ya, di Kanada, di Amerika Serikat. Karena dulu ada syekh yang kemudian menjadi ilmuwan di sana. Ada orang Islam yang berbicara tentang Islam di sana. Nah, dulu seperti itu. Kenapa kita datang ke Yaman? Karena ada Habib Umar, ada Habib Abu Bakar Al-Adni misalnya. Kenapa kita datang ke Suriah? Karena dulu ada Syekh Al-Buti dan murid-muridnya hari ini masih banyak anak-anaknya. Kenapa kita datang ke Al-Azhar? Karena ada Syekh Al-Tayyib, Syekh Khalid Jom'ah, dan masyayikh-masyayikh yang lain. Kenapa datang ke Maroko? Ada masyayikh-masyayikh di sana. Jadi yang menjadi panduan itu mereka. Nah, maka teman-teman, ilmu itu sama, yang berbeda adalah mu'alimnya. Ya, mu'alimnya terkoneksinya kepada Allah yang Maha Alim atau terkoneksi kepada egonya, nanti akan berbeda. Jadi carilah kemudian guru-guru yang bijaksana yang bisa memberikan porsi yang pas untuk mahasiswa, berbeda dengan dosen, beda dengan yang lain-lain. Ya. Ini sebagai contoh, dulu ada seorang mahasiswa saya mau ngambil talqin. Saya kan dulu nggak mau nalkin, kecuali udah diminta berkali-kali. Sekarang pun sampai sekarang juga sering nolak dan sering mengarahkan ke mursyid-mursyid yang lain. Kita ya, masih muda lah, jadi saya nggak mau terlalu tergesa-gesa menerima murid, karena saya pun juga masih murid daripada para masyayikh. Ya. Terus ada beberapa kiai nelfon saya,
itu santri saya kok mau ditalkin, emang nggak masalah, nanti hafalannya gimana gitu. Jadi ternyata ini santri adalah hafiz Quran. Saya cuma jawab, tenang Pak Kiai, justru zikir yang nanti dia amalkan itu adalah isi dari apa yang dia hafal. Nanti kalau dia mengamalkan itu, hafalannya justru tambah tenang. Jadi ada bentengnya. Dan beberapa mereka yang mengamalkan itu, alhamdulillah hafalannya tambah bagus, justru konsentrasinya tambah baik, karena zikir itu membuat orang konsentrasinya tinggi, keikhlasannya lebih dahsyat, dan itu terjadi. Nah ini contoh. Tapi kita nggak mungkin misalnya di dalam Thariqah Naqsyabandiyah misalnya, orang pertama zikir itu 5.000 sehari, membaca nama Allah aja. Nggak mungkin dong untuk mahasiswa. Ya, maka kita revisi untuk mahasiswa, ada sholat cukup 40 kali, pedagang 40 kali, gitu. Cukup, nggak ada masalah. Yang penting dia meneteskan nama Allah di dalam kolbunya, walaupun cuma 40 kali ibadah. Nanti kalau dia mau jadi murid, mau jadi salik, kita naikin bisa ke 1.000, naikin lagi jadi berapa, bertahap sampai kemudian zikran katsira, zikir yang banyak yang tak terbatas. Nah itu tergantung kebijaksanaan dari orang yang mengajarkan thariqah atau tasawuf. Jadi jangan berpikir horor. Urban Sufism ini adalah salah satu bentuk dari tajdid dalam thariqah sufi, dan ini sudah banyak di perkotaan. Dan jangan salah, tarekat yang maju itu rata-rata memang tarekat yang diterima di perkotaan, meskipun sumbernya di pedesaan. Contohnya Abah Anom. Abah Anom itu kan jauh bukan di ibu kota Jakarta, di Tasik. Tapi banyak orang di Jakarta ngamalinnya. Banyak orang di Bandung ngamalinnya, sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei, sampai ke Singapura, sampai keluarga mereka ngamalin. Kenapa? Karena beliau sudah merevisi zikirnya menjadi mudah. Ini contoh aja ya. Jangan kemudian antum punya mursyid terus cemburu, enggak. Ini yang paling gampang disebut aja ya. Barangkali itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Buya, para audien. Sebelum saya memberikan closing statement, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Wakil Dekan 3, Dr. Muhammad Ali Hisham. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Baik. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dokter. Kami mewakili pimpinan Fakultas Keislaman mengucapkan yang pertama salam silaturahim. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah bisa berjumpa dan bertukar pengalaman dan ilmu dengan Abuya Ar-Razi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang telah di-sharing oleh Abuya menjadi ilmu dan amal bagi kita semua. Yang kedua, sebenarnya kami ingin mengundang Buya secara touring biar benar-benar bisa bertemu secara fisik. Cuman kalau dalam tasawuf itu pertemuan tidak harus secara fisik, mungkin jauh di mata tapi dekat di hati Abuya. Ya mudah-mudahan itu. Terima kasih yang besar-besarnya kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti suatu saat kami bisa berkesempatan dan dianugerahi rezeki untuk bisa didatangi oleh Buya secara luring langsung ke kampus kami. Gitu. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kami atas nama pimpinan fakultas juga menyampaikan salam dari Bu Dekan dan seluruh pimpinan yang lain. Mohon maaf apabila dalam banyak hal ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Sekian, salam silaturahim dari kami, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya akan berikan closing statement. Ternyata memang hedonisme ini asal katanya dari bahasa Arab, dan hedonisme ini memiliki konotasi yang negatif ya. Namun kita selaku mahasiswa seharusnya kita berbahagia. Kenapa? Karena dengan kita menuntut ilmu, kita belajar
apapun itu ilmunya, maka itu mampu akan memitigasi perilaku-perilaku hedonisme. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengontrol hawa nafsu, ego kita, semuanya kita bisa mengontrol dengan ilmu. Ya, sebuah hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahu ma fa'alaihi bil ilmi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mumpung masih berada di bulan Syawal, saya ucapkan minal aizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada Dr. Buya Ar-Razi Hasyim atas pemaparan dari materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga kepada pimpinan UTM, kemudian Fakultas Keislaman, Fakultas Akademika, para audien. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasro kafat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada host. Silakan host. Host